Three, two, one. Saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Industri pertelevisian tidak bisa terlepas dari apa yang dinamakan rating, iklan, promosi, dan kepentingan-kepentingan lainnya yang berhubungan dengan uang. Acap kali televisi menayangkan acara yang bila digaji secara mendalam tentu tidak mendapatkan aura positif. Hal tersebut seperti sudah menjadi makanan sehari-hari. Bahkan kebanyakan generasi muda sudah tidak ada minat untuk menonton televisi dan beralih dengan media digital lainnya yang mana sesuai dengan minat dan seleranya. Stasiun televisi membutuhkan rating sebagai mata uang yang berlaku umum. Oleh sebab itu, rating menjadi parameter keberhasilan mempublikasikan sesuatu atau penjualan produk pengiklan. Semakin tinggi rating yang dicapai, berpotensi mendapatkan iklan yang berlimpah. Berarti keuntungan menanti untuk melipat gandakan modal awalnya. Melihat banyaknya keuntungan yang didapat jika suatu program televisi memiliki rating yang baik, orang-orang TV mencoba berlomba-lomba untuk memperindah tayangannya. Tetapi yang terjadi adalah program TV lebih mengejar rating daripada konten. Pada program berita, lebih mudah untuk membuat program yang cepat dimenanti penonton, bukan pada kualitas konten atau kualitas materi, bahan siaran, serta pengisi acaranya, namun program yang menonjolkan sisi negatif kehidupan orang lain. Apalagi orang yang terkemuka atau populer sangat cepat mengangkat rating program. Apalagi orang yang sudah tersandung kasus, atensi dari masyarakat sangatlah banyak dan itu adalah peluang yang dapat dimanfaatkan sebuah program televisi. Tidak ada yang salah sebenarnya mengenai konsep lebih mementingkan rating daripada konten. Tetapi kadang-kala mengejar rating ini dijadikan alasan untuk selalu membuat konten yang jauh dari kata baik dan menormalisasi orang-orang yang tidak berkapasitas untuk tampil di TV. Berkapasitas di sini maksudnya minimal dia tidak melanggar hukum. Televisi adalah salah satu media massa yang mempunyai berbagai fungsi. Fungsi televisi adalah sebagai alat informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi baik nasional maupun internasional. Informasi ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan mereka. Melihat bagaimana hakikat televisi sebagai media informasi, tak sepatutnya sebuah media informasi yang seharusnya menampilkan info terbaiknya, tetapi malah info yang ada jauh dari kata bermanfaat. Walaupun parameter kebermanfaatan setiap orang berbeda-beda, tetapi setidaknya pihak televisi mampu menayangkan berita mengenai public figure yang memiliki kapasitas tidak hanya berdasar pada atensi yang dimilikinya, apalagi jika karena dia sedang tersandung masalah. Melihat fenomena yang terjadi pada bulan-bulan lalu di mana seorang public figure yang keluar dari lapas tahanan dan disebut bak orang berjasa menambah daftar betapa minimnya pihak televisi memfilter mana yang pantas ditayangkan dan tidak. Karena yang menjadi patokan hanyalah rating dan tidak menjunjung rasa empati terhadap korban, malah menyambut dan ikut menikmati euforia kebebasan. Itu adalah kenyataan yang terjadi, kenyataan yang buruk dan dibutuhkan solusi untuk permasalahan ini. Stance kami adalah menentang artis yang pernah tersandung kasus hukum tetap diperbolehkan tampil di televisi. Karena setelah disebutkan sebelumnya bahwa artis yang pernah tersandung kasus hukum masih aktif di dunia pertelevisian di Indonesia, maka dikhawatirkan akan memunculkan sifat arogan dari sisi artis. Si artis tersebut bahwa seorang artis memiliki privilege tetap eksis, bagaimanapun jeleknya perilaku, dan jika hal tersebut pasti dinormalisasikan, maka kedepannya artis akan selalu menganggap sebuah kesalahan hanyalah hal kecil belaka, karena mereka akan tetap mendapat uang dari ketenaran ataupun pekerjaan mereka, dan pada akhirnya mereka tidak bisa berperilaku sesuai hukum yang ada di suatu negara karena privilege mereka. Nantinya mereka akan tetap eksis di pertelevisian padahal dia adalah mantan tahanan, menyebabkan kecilnya rasa menyesal karena melakukan tindakan melanggar hukum, dan lebih parahnya lagi, ditakutkan artis tersebut mengulangi kejahatannya karena merasa hukuman sosial tidaklah ada. Tujuan kenapa kami sebagai pemerintah bukan mendukung mosi ini yaitu pertama, menghentikan budaya gampang menghakimi tapi mudah melupakan kesalahan. Poinnya yaitu melupakan kesalahan bagi mereka yang memang bersalah secara hukum, bukan pendendam tapi mengingatkan. Kedua, menolong keadaan psikologi korban. Artis yang memiliki segalanya tentu bisa tetap eksis di media massa. Penggemar yang ia miliki tentu selalu mengiringi setiap perjalanan. Hal tersebut tentunya bisa menjadi ketakutan dan trauma bagi korban karena si artis ini tetap berseliweran di berbagai platform. Pelanggaran hukum ini dispesifikkan sebagai kejahatan yang berdampak pada korban. Lalu bagaimana jika pelanggaran hukum ini tidak ada pihak yang dirugikan atau yang dirugikan hanyalah pelaku atau si artis itu sendiri, misalnya kasus narkoba? Ya tetap saja dia haruslah mengamankan adiksinya terlebih dahulu dengan tidak tampil di televisi. Kasus-kasus seperti ini sebenarnya sering diperdebatkan dan mudah terblow up dalam berbagai media sosial. Hal seperti ini merupakan sesuatu yang memang harus dibahas dan diperdebatkan karena berhubungan langsung dengan budaya kapitalisasi TV di mana semua dilakukan demi uang. Tidak salah sebenarnya mengenai konsep bahwa semua yang dilakukan TV didasarkan pada rating dan uang, karena memang keberlangsungan dan kelanjutan TV yang ya dari uang itu. Tapi budaya-budaya yang selalu mengistimewakan artis walaupun dia sudah tersandung kasus hukum ini termasuk sudah menjadi kekeliruan dan sebuah konsep kemanusiaan. Kenapa demikian? Karena rasa
rasa empati yang harus dilayangkan pada korban atau seseorang yang dirugikan malah berbalik pada pelaku dengan dalih semua orang memiliki kesempatan kedua. Padahal korban pada saat itu juga bahkan tidak sama sekali memiliki kesempatan pertama untuk menghindar. Kemudian kenapa mendukung mosi ini juga dianggap sesuatu hal yang penting, karena dengan demikian sama saja kita juga mendukung progres dan kualitas TV untuk tidak sembarangan dalam memilih seseorang public figure untuk tayang di TV. Semuanya harus membutuhkan pertimbangan yang ketat dan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kapasitas sebagai artis. Mudah memang mendongkrak rating dan mendatangkan artis yang sedang bermasalah, tetapi ada pilihan yang lebih baik, yaitu membuat tayangan yang menghibur, mempunyai daya tarik yang besar dan berbeda tentunya, serta mampu mempertahankan kualitas. Tidak perlu terbebani dengan kata-kata mengedukasi, karena hal tersebut bukanlah tugas utama dari sebuah pertelevisian, karena pada hakikatnya TV adalah media yang menghibur. Menyesali artis yang pernah tersandung kasus hukum tetap diperbolehkan tampil di TV adalah sesuatu yang benar dan perlu diperjuangkan, karena hal tersebut berkaitan dengan sense of empathy kita terhadap korban dan bentuk kepedulian juga untuk si artis ini bisa benar-benar menyesali perbuatannya dengan vakum dari dunia pertelevisian. Kemudian beberapa poin argumen yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu memberikan mantan tahanan kesempatan untuk muncul di ruang publik atau TV adalah bentuk glorifikasi yang tak patut untuk dilakukan. Jika hal tersebut terus-terusan dilakukan dan menormalisasi fenomena tersebut, maka nantinya tidak akan ada efek jera yang dirasakan, melainkan melakukan penolakan glorifikasi terhadap artis yang masih aktif di TV padahal ia adalah tahanan merupakan sebuah sanksi sosial yang mestinya dapat didapat karena memberikan tambahan efek jera. Kedua, bila berkaca dengan negara lain misalnya Korea, di mana industri hiburannya itu sangat maju, sangat menolak artis yang sudah terkena skandal untuk masuk TV lagi, bahkan kerap kali wajahnya disamarkan. Sangat kejam memang budaya cancel culture yang ada di industri pertelevisian Korea. Padahal terkadang kasus yang dibawa berhubungan dengan nilai dan norma bukan hukum, apalagi kalau sudah berkaitan dengan hukum maka akan jadi bulan-bulannya warga Korea di sana. Sebenarnya efek yang ditimbulkan cukup signifikan, yaitu efek jera dan menyesal. Ketiga, mengenai kesempatan berubah, kebanyakan orang mendukung artis untuk tetap tampil di TV adalah karena semua orang memiliki kesempatan kedua. Mereka menganggap bahwa mantan napi tetap boleh tampil di TV lagi karena mereka mempunyai kesempatan kedua. Tapi jika kita berkomparasikan dengan bagaimana nasib korban, apakah korban mempunyai kesempatan kedua? Apakah korban mempunyai kesempatan kedua, bahkan apakah korban juga mempunyai kesempatan pertama untuk mencegah, untuk menghindar, untuk menghilang agar tidak menjadi korban? Tidak kan, itu bentuk ketidakadilan. Kemudian muncul komentar sudah di penjara, kenapa harus diberi sanksi sosial lagi? Sudah di penjara ya sudah. Memang benar jika sudah mendapat hukuman yang adil ya berarti sudah selesai. Tetapi jika kita telah lebih jauh lagi kasus seperti korupsi, penganiayaan, kekerasan seksual tidaklah memberikan sebuah penyesalan bagi pelaku. Kenapa? Karena kejahatan tersebut berhubungan dengan karakter asli orang itu dan biasanya mereka menganggap hukuman yang mereka lalui ya hanya sekelumit proses yang harus dilalui, bukan sebagai kesempatan untuk berbenah. Terkadang sanksi sosial lebih terasa dalam memberikan jera untuk tidak mengulangi kesalahan, dan untuk artis efek jera yang bisa dilakukan dengan melarang tampil di televisi. Jadi jika tidak begitu, lalu bagaimana memberikan efek jera bagi para artis yang terkena kasus hukum selain dengan sanksi sosial tidak boleh tampil di TV? Bagaimana menghilangkan arogansi artis bahwa mereka akan tetap eksis bagaimanapun ia telah melanggar hukum selain sanksi sosial dan tidak boleh tampil di TV? Lalu bagaimana melindungi mental korban jika tidak dengan melarang artis yang terkena hukum tampil di televisi? Terima kasih. Baik, tepat akan saya mulai dari 3, 2, 1. Baik, kami tidak setuju dengan hal yang disampaikan oleh tim pemerintah bahwasanya memberikan mantan tahanan kesempatan muncul di ruang publik adalah suatu bentuk glorifikasi yang tak patut untuk dilakukan. Justru dengan memberikan kesempatan muncul lagi di televisi itu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk dirinya, sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga dapat dijadikan pembelajaran agar khalayak publik tidak melakukan hal semacam itu. Menurut saya, kenapa artis yang tersandung hukum harus diberi kesempatan lagi di televisi itu jika dilihat dari status quo sekarang banyak para artis yang dulunya itu terkena kasus hukum. Contohnya Raffi Ahmad, dia terkena kasus narkoba kan, tapi dia setelah diberi kesempatan lagi untuk muncul di televisi, dia mampu untuk menunjukkan kalau dia itu sudah memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan dia mampu jauh lebih baik, berkembang baik dari kepribadiannya, dan juga dia mampu berkarya di dunia pertelevisian. Dibanjuri ada beberapa hal yang akan saya bawakan. Yang pertama mengenai sanggahan, kemudian stand saya, dan yang terakhir ada 2 argumentasi saya berupa urgensi, mengapa ini penting, dan yang kedua berupa justifikasi mengapa kami setuju bahwasanya artis yang tersandung kasus diperbolehkan untuk masuk televisi. Sebelum itu izinkan saya untuk membantah beberapa hal yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah. Yang pertama terkait tim pemerintah tadi mengatakan bahwa memberikan
mantan tahanan kesempatan muncul di ruang publik adalah suatu bentuk glorifikasi yang tak patut untuk dilakukan. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa dengan memberikan kesempatan muncul lagi di televisi itu dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk dirinya sendiri, sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga dapat dijadikan pembelajaran agar khalayak publik tidak melakukan hal semacam itu. Poin kedua terkait tim pemerintah tadi membandingkan antara negara Indonesia dengan negara Korea, di mana di negara Korea menolak artis yang sudah terkena skandal untuk masuk di televisi. Perlu saya tekankan bahwa dinamika kehidupan antara negara Korea dan Indonesia itu jauh berbeda, baik dari dinamika sosial, budaya, ekonomi, bahkan dari dinamika media sosial. Oleh karena itu tentunya sangat berbeda dalam mengatasi permasalahan tersebut, dikarenakan Indonesia sangat kental dengan nuansa hukum. Apabila seseorang yang sudah terkena hukum, maka itu sudah termasuk keadilan, dan dia bebas untuk melakukan hal-hal yang tentunya tidak melakukan sebuah pelanggaran lagi. Dan perlu saya tekankan lagi, mengapa perlu diberi kesempatan lagi untuk para artis yang sudah tersandung kasus untuk muncul di televisi, itu dikarenakan merupakan tindakan yang sangat tepat, dikarenakan dengan artis tersebut muncul di televisi itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk tempat meminta maaf pada khalayak publik dan juga untuk membersihkan nama baiknya. Baik, Dewan Juri, stance kami sebagai tim oposisi jelas kami menentang mosi tersebut. Kami sebagai tim oposisi setuju apabila artis yang terkena kasus masih diperbolehkan untuk masuk ke televisi, karena pada sejatinya tidak ada permasalahan yang urgensi di status quo. Status quo atau kejadian yang sedang terjadi pada saat ini, hukum di Indonesia itu sudah sangat ketat, sehingga siapa saja yang sudah mendapatkan hukuman di negara, baik itu masyarakat biasa ataupun artis sekalipun, tentunya itu akan dapat membuat efek jera dan tidak akan mengulang lagi. Baik, Dewan Juri, izinkan saya menyampaikan dua argumentasi saya mengenai pertama, urgensi. Setiap orang pernah mengalami berbagai permasalahan, baik permasalahan di dalam keluarga, masyarakat, maupun di dalam dunia kerja. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, karena manusia tidak luput dari berbagai permasalahan. Artis juga manusia, oleh karena itu artis pun, walaupun dia menjadi public figure, tentunya saja pernah berbuat kesalahan. Terkait dengan topik mengapa artis yang terkena masalah hukum tetap diperbolehkan untuk tampil di televisi, menurut kami sebenarnya permasalahan itu tidak perlu dipermasalahkan, dikarenakan artis juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan. Selagi mampu membenahi diri, mengapa tidak? Justru dengan adanya kesempatan tampil di televisi itu mungkin merupakan cara yang terbaik untuk membuat artis tersebut mengevaluasi dan membenahi dirinya. Contoh artis yang dulunya itu pernah kesandung hukum ialah Ahmad Zhoni. Memang dulunya ia pernah terkena kasus narkoba, tapi lihat dalam kehidupannya sekarang, ia mampu menjadi pribadi yang patut kita jadikan sebagai panutan. Ia jadi lebih rajin sholat, dan sekarang alhamdulillah ia diberikan sebuah pasangan dan buah hati. Terlihat jikalau setiap artis yang tersandung masalah dan masih diberikan kesempatan untuk tampil di televisi itu mampu membentuk kepribadian artis tersebut menjadi pribadi yang mampu dicontoh oleh khalayak publik. Tidak hanya Ahmad Zhoni, akan tapi juga terdapat artis lagi yang itu pun jauh lebih berat kasusnya, yaitu melecehkan lambang negara. Yaitu orangnya adalah Zaskia Gotik. Walaupun dia terkena kasus yang dapat dikatakan cukup berat, akan tapi ia masih diberikan kesempatan untuk tampil di televisi. Bahkan ia diberi jabatan sebagai duta Pancasila. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai cerminan diri mengapa ia masih pantas tampil di televisi, dan mengapa ia malah dijadikan sebagai duta Pancasila. Dengan hal tersebut akhirnya tentunya Zaskia Gotik mampu menjadi tokoh teladan dan public figure yang baik. Oleh karena itu dengan memberikan kesempatan kepada orang yang dulunya terkena masalah untuk tampil di televisi merupakan cara terbaik untuk mengubah kehidupan seseorang. Jadi tidak perlu dipermasalahkan mengapa artis yang terkena kasus masih boleh ditampilkan di televisi. Karena jika dilihat dari status quo atau kenyataan saat ini, Indonesia itu merupakan negara hukum. Jadi artis tersebut sudah mendapatkan hukuman dari negara. Akan tetapi artis tersebut harus perlu pembenahan dalam dirinya, dan dengan memberikan kesempatan tampil di televisi itu merupakan cara terbaik untuk membenahi diri. Baik, terkait keadilan, artis yang tersandung kasus tersebut sudah diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya oleh negara. Itu sudah merupakan keadilan, di mana seseorang yang melanggar hukum memang pantas untuk mendapatkan hukuman bagi negara. Dan mungkin dia atau artis tersebut diberi kesempatan lagi untuk muncul di televisi, itu merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban artis tersebut. Dikarenakan artis tersebut dituntut untuk dapat jauh lebih baik lagi mengubah kepribadiannya agar dapat dicontoh oleh khalayak publik. Dan terkait dengan si korban, mungkin di sini kita lihat dari kasusnya terlebih dahulu. Jika kasusnya pedofil, itu mungkin dengan memberikan kesempatan artis tersebut masuk ke televisi itu tindakan yang salah. Akan tapi jikalau kasusnya hanya sekedar narkoba, itu menurut saya sah-sah saja kalau diberi kesempatan untuk masuk ke televisi. Yang kedua yaitu terkait justifikasi. Pada dasarnya Indonesia merupakan sebuah negara hukum di mana seseorang melanggar maka akan mendapatkan hukuman. Oleh karena maupun seviral atau setenar apapun, seseorang apabila dia melakukan pelanggaran akan tetap diberikan hukuman. Di sini permasalahannya apabila artis tersebut terkena kasus, apabila beliau tidak diberi kesempatan lagi untuk tampil di televisi, tentunya hal tersebut akan membuat artis tersebut kehidupannya lebih sengsara. Karena apa? Karena ketika dia mendapatkan kasus, tentunya membuat nama dia sudah jelek dan tidak memiliki pekerjaan. Pertanyaannya, terus bagaimana artis yang terkena kasus tersebut untuk mengubah kepribadian yang lebih baik lagi? Dengan sholat saja tidak cukup untuk mengubah kepribadian yang lebih baik. Karena apa? Karena kita di dunia itu dituntut untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat.
Oleh karena itu dibutuhkanlah pekerjaan seperti tampil lagi di televisi karena sama halnya memberikan kesempatan untuk artis tersebut membenahi dirinya. Ini sama halnya kalau kita analogikan yaitu seperti kesempatan tidak datang 2 kali. Karena apa? Karena dengan memberikan kesempatan artis tersebut untuk muncul lagi di televisi, itu merupakan sebuah kesempatan untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Dan apabila kesempatan tersebut disia-siakan, seperti terjadi lagi kasus yang serupa, maka biarkanlah negara yang menyelesaikan kasus tersebut. Dari hasil analogi tersebut, kami sebagai tim oposisi tetap kepada pendirian kami bahwa kami setuju bahwasanya artis yang pernah tersandung kasus untuk muncul lagi televisi, karena itu tentunya akan membawa dampak yang positif dari artis tersebut, karena dengan masuk di televisi dapat menjadi sarana untuk merubah kehidupannya yang jauh lebih baik lagi. Baik, kembali lagi ke status quo. Status quo itu adalah kejadian yang ada di lapangan atau di kenyataan sekarang. Kenyataan yang ada di kenyataan sekarang ini ialah peraturan serta hukuman di Indonesia itu sudah sangat ketat dan keras. Siapapun yang terkena kasus, maka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan hal tersebut, apabila para masyarakat maupun artis sekalipun yang sudah pernah merasakan hukuman dari negara itu, tentunya akan mendapatkan sebuah efek jera. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kesempatan untuk orang tersebut membenahi diri. Akan tapi apabila dikaitkan dengan mosi yang menyesali artis terkena kasus untuk muncul di televisi itu, dibedakan terlebih dahulu kasusnya. Apabila tergolong sangat besar seperti peredaran narkoba, pelecehan seksual itu tentunya tidak boleh diberi kesempatan. Apabila kasusnya hanya sekedar memakai narkoba itu boleh-boleh saja untuk diberikan kesempatan lagi muncul di televisi karena kan korbannya kan diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, pidato akan saya mulai 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini saya sebagai pembicara pemerintah pembuka 2. Baik, yang pertama saya ingin menyembah argumen yang menyatakan bahwa dengan memberikan kesempatan bagi public figure yang sudah pernah menjadi tahanan untuk muncul di TV lagi akan menjadi bahan evaluasi bagi si pelaku. Namun, saya tidak setuju mengenai hal tersebut karena dengan kita memberikan kesempatan yang berulang-ulang, ini bukannya menimbulkan efek jera, namun menjadikan hal seperti ini menjadi hal yang mereka anggap sepele. Banyak public figure di luar sana yang beberapa kali diberikan kesempatan untuk kembali berkarya melalui siaran televisi, tetapi banyak juga yang mengulangi kesalahannya dan masuk penjara lagi terus dan terus. Saya di sini mengambil contoh kasus narkoba yang oleh Iyung Bing Slamet dan beberapa nama artis lainnya yang sudah beberapa kali ditangkap karena terjerat kasus narkoba. Seperti contohnya Tio Pakusudewo, Reza Artamevia, Jennifer, dan lain sebagainya. Tak hanya kasus narkoba saja yang menjerat kasus artis-artis dan public figure lainnya, namun kasus prostitusi dan lain sebagainya. Hal seperti ini ditakutkan akan menjadi pengaruh buruk bagi generasi penerus bangsa. Jika kita tidak mengizinkan mantan tahanan untuk show up di televisi, maka hal ini akan menjadikan para public figure menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak karena seyogyanya mereka adalah seorang public figure yang dimana mereka seharusnya menjadi panutan dan menjadi referensi kita untuk bersikap. Nah, kemudian yang kedua dikatakan bahwa status atau kenyataan yang sedang terjadi saat ini di hukum di Indonesia ini sudah sangat ketat, sehingga siapa saja yang sudah mendapatkan hukuman negara di Indonesia, baik itu masyarakat biasa ataupun artis sekalipun, tentunya akan menjadi akan mendapat jera dan tidak akan mengulangi lagi. Namun realitanya tidak seperti ini kan? Memang ada beberapa masyarakat dan public figure yang tidak mengulangi perbuatan mereka, tapi banyak juga yang melakukannya lagi dan lagi. Jika public figure tetap diperbolehkan untuk bereksis di media televisi dan tidak memiliki efek jera, maka image pertelevisian Indonesia menjadi turun dan bahkan menjadi murah. Tak hanya itu saja, hal ini akan menjadi contoh bagi public figure lainnya. Mereka bisa berpikir jika mereka mengonsumsi narkoba, mereka ketahuan oleh polisi dan dipenjara. Setelah mereka keluar, mereka itu bisa berinteraksi dan bereksis lagi di televisi. Karena dapat kita lihat bahwa pertelevisian di Indonesia, jika seseorang yang sudah menjadi tahanan, ini akan popularitasnya akan tinggi dan semakin mendapat uang. Apakah hal seperti ini tidak sangat berbahaya? Kasus yang berujung penjara malah dianggap hal yang sepele. Nah, memang benar, setiap individu ini memiliki permasalahan, namun seharusnya kita sebagai manusia harus selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Bukan, artis dan public figure memang sering mempunyai masalah pribadi, baik sebagai resiko pekerjaan, tuntutan eksistensi, masalah keluarga, maupun masalah lain yang mengganggu kehidupannya. Jika permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan baik, maka biasanya mereka tidak ingin mencoba narkoba ataupun kasus-kasus lainnya. Namun,
ketika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah yang dianggap mereka besar, lalu akan ada dorongan dari lingkungan, baik teman, kalangan terdekat, mencoba narkoba, ataupun kasus prostitusi, kasus-kasus pencemaran yang baik, ataupun kasus-kasus lainnya. Maka dengan dorongan, lingkungan sekitar ini akan menjadi besar untuk mereka bertindak. Sebagai contohnya ini, ketika artis yang sudah terjerat dan bisa masuk televisi ini akan menjadi pengaruh besar bagi artis-artis yang lainnya yang notabene memiliki masalah yang besar. Hal yang bisa diambil jika artis yang pernah menjadi tahanan tidak diperbolehkan lagi masuk ke televisi, kita itu mengambil sikap bahwa langkah bahwa mereka itu bisa berkarir tapi tidak di dunia pertelevisian. Mereka bisa berdagang ataupun mereka bisa meneruskan usaha-usaha sampingan mereka karena banyak artis di luar sana yang memiliki usaha sampingan. Nah, langkah seperti ini bisa dianggap membuat efek jera bagi artis yang telah melakukan kasus dan menjadi bahan pertimbangan untuk bertindak artis-artis yang masih berkecimpung di dunia public figure. Nah, menurut psikolog, mereka itu menguraikan bahwa fenomena artis terjerat kasus-kasus yang berdampak negatif bagi masyarakat. Nah, khususnya untuk penggemar fanatik mereka. Dalam kacamata psikolog, melihat artis atau public figure menjadi role model bagi penggemarnya. Para penggemar kerap terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang dilakukan idolanya karena ada kaitan emosional yang ditimbulkan dari sikap menggemari. Nah, saya tegaskan lagi bahwa tidak semua hal negatif sesosok idola bakal diikuti penggemar. Ketika artis tertangkap karena memakai narkotika, menjadi hal wajar jika diberitakan. Nah, padahal pengguna narkoba ini tidak hanya di kalangan artis, bisa saja di kalangan pegawai biasa, pelajar, bahkan ibu rumah tangga. Namun, mengapa artis selalu disorot? Karena artis merupakan public figure dan merupakan seseorang yang bisa dicontoh baiknya. Maka dari itu, seseorang yang sudah menjadi mantan tahanan sebaiknya jangan diizinkan untuk masuk di dunia pertelevisian. Karena hal ini bisa seseorang artis dan public figure harus selalu berhati-hati dan bertindak. Ketika setiap individu melakukan tindakan pidana, baik itu masyarakat maupun kalangan artis, atas penjatuhan hukum terhadap si pelaku, tindak pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Hal seperti ini sama halnya dengan kita tidak memperbolehkan artis dan public figure yang sudah terjerat pidana untuk kembali bereksis di dunia pertelevisian. Hal ini tuh bukan merupakan sebagai bentuk balasan bagi artis-artis tersebut, namun diharapkan hal seperti ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi diri mereka sendiri, kemudian baik untuk mantan tahanan, baik untuk artis-artis yang memiliki masalah-masalah berat agar mereka tidak melakukan hal seperti ini. Kemudian ditakutkan kembali bahwa ketika hal ini seseorang yang terjerat oleh tahanan ini bisa masuk kembali ke TV, maka ditakutkan bahwa anak-anak mereka di usia masa depan ini akan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena bisa merusak mental mereka. Maka dari itu saya tetap berpegang teguh bahwa artis yang pernah terjerat pidana tidak diperbolehkan untuk kembali berkarir di dunia pertelevisian. Baik, terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Baik, saya akan memulai debat dalam 3, 2, 1. Kepada Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya izinkan saya untuk membahas dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya definisi dari kata artis. Seperti yang kita semua ketahui, seniman atau artis adalah istilah subjektif yang merujuk kepada seseorang yang kreatif, inovatif, atau mahir dalam bidang seni, Penggunaan yang paling kerap adalah untuk menyebut orang-orang yang menciptakan karya seni seperti lukisan, patung, seni peran, seni tari, sastra, film, dan lain sebagainya. Dan dapat saya simpulkan bahwa artis merupakan orang-orang yang bekerja dalam bidang industri per-TV-an. Alasan saya membahas definisi dari artis atau selebriti karena pada mosi debat hari ini berhubungan dengan artis. Mosi kali ini menurut saya sangat menarik dan sangat penting untuk diperdebatkan karena seperti yang kita semua ketahui bahwa akhir-akhir ini media sosial dipenuhi dengan pemberitaan mengenai artis yang baru saja keluar dari penjara namun sudah dapat memasuki industri per-TV-an atau tampil di layar TV atau dengan kata lain menjadi tamu dalam acara per-TV-an.
Banyak masyarakat yang kecewa dengan hal tersebut dikarenakan artis yang bersangkutan sebelumnya dipenjara karena melakukan pelanggaran hukum, namun masih bisa terlihat dalam acara-acara televisi. Sebagai tim oposisi, kami tetap menentang mosi hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara satu tim oposisi pembuka, bahwasannya setiap artis yang pernah memiliki catatan masuk penjara atau skandal tetap diperbolehkan tampil di televisi, dikarenakan setiap manusia seharusnya diberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan seperti yang kita tahu bahwa mereka sudah mendapatkan hukuman dari apa yang telah ia lakukan dahulu. Seperti satu artis yang dikatakan rekan saya tadi, yaitu Raffi Ahmad. Dia merupakan salah satu dari banyaknya artis yang pernah masuk penjara karena skandal dan masih tampil di televisi sampai sekarang ini. Dia merupakan salah satu artis yang hampir sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dia dikenal karena keramahan dan kelucuannya. Kelucuannya di televisi. Banyak tingkah dari Raffi Ahmad yang menghibur masyarakat luas. Dengan begitu, pertanyaan saya, apakah mereka tidak pantas untuk menjadi lebih baik lagi dengan cara tampil di televisi untuk menunjukkan bakat dan talenta mereka? Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menyanggah argumen dari pembicara 2 tim pemerintah. Tadi tim pembicara 2 tim pemerintah menegaskan bahwa jika artis diizinkan tampil di televisi, itu tidak akan membuat mereka jera. Menurut kami hal tersebut tidak tepat karena seperti yang kita ketahui, artis yang memiliki skandal atau kasus akan dihukum masuk penjara. Menurut kami artis tersebut masuk penjara juga sudah menjadi pembelajaran bagi dia dan bagi artis lain. Karena pada dasarnya masuk penjara itu sangat tidak nyaman bagi siapapun, sehingga hal tersebut akan membuat dia jera. Yang selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi saya untuk menentang mosi hari ini. Saya akan membawa 3 poin. Yang pertama yaitu jika seseorang memiliki talenta atau bakat, apakah dipendam saja? Seperti yang kita ketahui, jika ingin menjadi artis atau public figure, seseorang harus memiliki bakat atau talenta untuk ditampilkan di televisi, seperti bakat bernyanyi, berakting, bakat melawak, dan lain sebagainya. Jika setiap artis yang pernah masuk penjara tidak diizinkan untuk tampil di layar televisi lagi, pastinya bakat yang mereka miliki terbuang sia-sia begitu saja. Tidak dapat dipungkiri, bakat dan talenta yang mereka miliki tidak hanya berguna untuk mereka saja, namun bermanfaat juga untuk masyarakat luas, seperti contohnya pelawak Nunung yang pernah masuk penjara bersama suaminya karena kasus penyalahgunaan narkoba. Saat ini, Nunung sudah mulai aktif lagi tampil di layar televisi untuk menghibur banyak masyarakat. Jika artis seperti Nunung tersebut waktu itu tidak diizinkan lagi untuk tampil di televisi, maka masyarakat luas akan kehilangan salah satu penghibur yang selama ini menghibur masyarakat. Karena pada dasarnya, bakat atau talenta seseorang yang dikaruniakan Tuhan tidak hanya berguna untuk dirinya saja, namun juga untuk masyarakat luas. Sehingga kami sebagai tim oposisi sangat tidak setuju jika artis yang pernah masuk penjara tidak diizinkan tampil di televisi lagi. Karena jika artis yang memiliki bakat tersebut tidak diizinkan tampil di layar televisi lagi untuk menunjukkan bakatnya, akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas dan artis tersebut. Poin saya yang kedua yaitu, apakah di penjara masih kurang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Seperti yang kita ketahui, setiap manusia yang melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap hukum akan menerima konsekuensi dari perbuatannya seperti masuk jeruji besi atau penjara. Hal tersebut dilakukan agar mereka yang pernah melanggar hukum bisa jera dan berubah menjadi lebih baik lagi. Menurut kami dari tim oposisi, jika artis yang pernah melakukan pelanggaran dan mendapat hukuman masuk penjara sudah cukup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apakah setiap artis yang pernah dipenjara harus dihukum lagi untuk tidak diperbolehkan tampil di televisi? Bagaimana jika artis tersebut pernah berjuang keras untuk menjadi seorang artis agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya? Apakah mereka harus berhenti begitu saja? Menurut kami, itu merupakan hal yang sangat disayangkan jika hal tersebut sampai terjadi, karena pada dasarnya artis juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Poin saya yang ketiga, dari argumen pemerintah yang saya sudah dengar, seolah-olah pemerintah meragukan kemampuan analisis masyarakat. Padahal kan masyarakat juga sudah bisa menilai segala sesuatu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Masyarakat tentunya tidak mungkin langsung mencontoh hal buruk yang telah dilakukan artis yang pernah tersandung kasus hukum. Jadinya penting bahwa artis yang pernah berskandal tetap eksis supaya dapat menjadi pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya di sini sebagai tim pemerintah penutup 1 akan mulai menyampaikan argumen pada hitungan 5, 4, 3, 2, 1.
Tim pemerintah dengan tegas menolak mosi bahwa adanya pemerintah yang membebaskan para artis atau public figure yang pernah terkena kasus hukum bebas memasuki dunia pertelevisian. Nah, di sini saya sebagai tim pemerintah penutup pertama akan menyanggah argumen yang diberikan tim oposisi tadi bahwasanya artis yang mempunyai bakat tentu saja harus menunjukkan bakat mereka walaupun pernah tersandung kasus. Nah, tim pemerintah juga setuju jika dunia pertelevisian dihiasi dengan penampilan para artis yang menunjukkan bakat mereka. Namun, tim pemerintah juga berargumen bahwa masih banyak artis-artis lain yang mempunyai bakat dan tidak pernah tersandung kasus hukum, namun jarang ditampilkan di dunia pertelevisian Indonesia. Bahkan terdapat beberapa artis yang mempunyai bakat luar biasa dan sudah mempunyai nama di luar negeri tetapi jarang ditampilkan di pertelevisian Indonesia. Kita contohkan saja pada artis Anggun Sasmita. Ia seorang penyanyi yang mempunyai talenta luar biasa. Namun ia kurang terkenal di Indonesia. Bahkan ada beberapa generasi milenial saat ini yang tidak mengenal dia atau bahkan beberapa ada yang mengira ia artis luar negeri padahal ia orang asli Indonesia. Namun memiliki berkarir ke luar negeri karena di luar negeri tersebut ia cemerlang dalam karirnya. Kemudian tim pemerintah juga akan menanggapi atas pertanyaan yang disampaikan oleh tim oposisi bahwa apakah setiap artis yang pernah dipenjara harus dihukum lagi untuk tidak diperbolehkan tampil di televisi. Bagaimana jika artis tersebut pernah berjuang keras untuk menjadi seorang artis agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya? Apakah mereka harus berhenti? Nah, di sini tim pemerintah mempunyai argumen bahwa jika artis tersebut hanya dihukum penjara, menurut tim pemerintah hukuman tersebut bahkan kurang sepadan. Karena nyatanya sekarang ini masih banyak artis-artis yang pernah mempunyai kasus hukum dan ditampilkan di televisi namun mereka tidak jera. Dan beberapa masih ada yang mengulangi kasus mereka. Kita contohkan saja pada artis Jennifer Dunn yang pernah terlibat kasus narkoba 3 kali. Kasus pertamanya bahkan pada saat ia berusia 15 tahun. Nah, hal ini tentunya menjadi contoh yang buruk bagi generasi penerus bangsa. Setelah kasus pertamanya tersebut, ia tidak jera dan mengulanginya lagi bahkan sampai 2 kali. Walaupun memang sudah dihukum penjara dan bahkan denda banyak, namun hal tersebut tentunya tidak pantas bukan bagi seorang public figure yang mana kehidupannya disorot oleh publik. Dan menurut tim pemerintah, jikalaupun mereka berjuang keras untuk menjadi seorang artis agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, maka tentunya mereka tidak akan melakukan perbuatan yang salah. Mereka akan berpikir 2 kali bukan untuk melakukannya dengan melihat perjuangan berat mereka dan juga berpikir tentang kehidupan keluarganya. Sudah dijelaskan juga tadi oleh tim pemerintah pembuka bahwa dengan adanya artis yang pernah terjerat kasus hukum tetap dibebaskan masuk ke dunia pertelevisian, maka nantinya bisa menyebabkan dampak negatif yang cukup serius bagi generasi kedepannya. Dengan adanya artis yang terkena kasus hukum dan masih bisa masuk TV, maka nantinya dapat merusak generasi masa depan. Mengapa demikian? Karena artis-artis yang sudah pernah terkena kasus hukum tentunya mempunyai fans atau bahkan bisa dijadikan sebagai role model untuk penggemarnya. Dan penggemarnya ini pun bisa saja mengikuti gaya hidup mereka. Hal ini menurut tim pemerintah berakibat sangat buruk karena bisa saja anak-anak yang menjadi penggemar dari artis yang terkena kasus hukum ini, mengikuti jejak buruk artis tersebut padahal masih muda. Apalagi di zaman teknologi yang sudah canggih ini, yang mana banyak orang aktif dalam bermedia sosial. Mereka bisa mencari histori dari artis tersebut dan malah terinspirasi atau ingin melakukan apa yang idola mereka lakukan. Kita misalkan saja dengan artis yang pernah terjerat kasus narkoba dan pornografi. Maka hal ini tentunya mengakibatkan muncul banyak pergaulan bebas atau bahkan free sex semakin marak. Bahkan beberapa dari artis yang punya histori kasus narkoba dan pornografi dijadikan narasumber dalam sebuah acara televisi dan diundang dengan tujuan menceritakan kasus mereka untuk menaikkan rating program televisi tersebut. Hal ini tentunya bagi anak yang di bawah umur dan belum berpikiran matang dapat membuat mereka terinspirasi. Kemudian tim pemerintah juga berargumen bahwa dengan adanya artis yang tersandung kasus hukum namun tidak di blacklist dari dunia pertelevisian, maka nantinya akan mengakibatkan banyak kasus hukum yang menjalar atau meluas dengan menjerat artis-artis lain. Karena terdapat beberapa artis yang terlibat kasus tidak mendapat sanksi sosial, bahkan bisa dikatakan naik pamor. Di sini tim pemerintah membuat contoh kasus hukum dari Nikita Mirzani.
Dia berulang kali mempunyai kasus hukum dengan masalah yang bahkan bisa dikatakan sepele dengan artis lain. Namun kasus hukumnya dibuat kontroversial yang menyebabkan pamor atau kepopuleran meningkat. Karena hal tersebut, maka akan banyak artis yang menyerang Nikita Mirzani ini untuk mendapat kepopulerannya. Banyak juga artis yang sengaja menyeting pertengkaran mereka supaya menaikkan pamor atau keterkenalannya. Tim pemerintah juga berargumen bahwa dengan adanya artis yang terlibat kasus hukum dan di dalam kasus tersebut terdapat korban, jika tetap diperbolehkan masuk TV, maka nantinya akan membuat trauma pada korban tersebut. Misalkan saja pada artis Saiful Jamil, meskipun kasus pelecehan yang dilakukan sudah 5 tahun, akan tetapi korban belum sembuh dari traumanya. Maka dari itu, kebijakan Saiful Jamil di blacklist dari TV menurut tim pemerintah sudah benar. Hal tersebut tentunya untuk kebaikan korban dan juga untuk dijadikan pelajaran bagi artis-artis lain agar tidak terjerat kasus yang sama. Nah, dari banyaknya kasus hukum yang menjerat artis jika alasannya untuk menaikkan rating televisi, tentunya hal ini sangatlah buruk karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Dan jikalaupun terdapat penonton atau fans dari artis yang terkena kasus tersebut mendukung atau menyupport artis tersebut dan dapat menghilangkan komentar negatif, maka perlu tim pemerintah tekankan bahwa jejak digital tidaklah hilang. Jikalau para penonton beradu argumen atau cacian antara cacian dan dukungan, maka nantinya akan terlibat di kemudian hari dan diketahui oleh generasi masa depan yang mengakibatkan mereka ikut melakukan hal tersebut. Maka kasus ini tidak ada hentinya jika dibiarkan. Maka dari itu, sekali lagi tim pemerintah tidak setuju dengan adanya artis yang mempunyai kasus hukum jika masih dalam dunia pertelevisian, karena nantinya akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi para penonton televisi dan masa depan. Dan juga menurut tim kami, mengapa dunia pertelevisian tidak dipenuhi saja dengan artis yang mempunyai bakat tanpa mempunyai histori kasus hukum atau bahkan orang-orang sukses. Hal itu nantinya tentu akan berdampak positif bagi para penontonnya, bukan semisal untuk dijadikan inspirasi dan panutan. Di sisi lain juga dengan ditampilkan orang-orang berbakat dan membawa aura positif, maka dunia pertelevisian di Indonesia semakin maju dan berkualitas. Demikian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Tadi telah dipaparkan oleh pembuka oposisi bahwasanya kita tim oposisi itu tidak setuju jika memberikan mantan napi kesempatan untuk muncul di televisi adalah suatu glorifikasi. Karena pada dasarnya itu artis yang telah tersandung kasus pastinya akan diproses secara hukum yang berlaku. Selain itu juga ia telah mendapatkan sanksi sosial seperti hujatan-hujatan dari netizen. Tadi tim pemerintah juga mengatakan bahwa jejak digital tentang kasus yang menyeretnya tidak akan hilang, tetapi jejak digital mengenai hujatan-hujatan netizen tersebut juga tidak akan hilang. Jadi dalam benak artis tersebut juga tidak akan dilupa. Itulah yang menjadikan hukuman moral baginya. Saya sendiri merasa cukup dengan itu semua sebagai hukuman bagi artis yang telah tersandung kasus tersebut. Setiap orang pastinya memiliki masa lalu sendiri-sendiri. Terlepas dari baik atau buruknya masa lalu, terkadang manusia dengan mudah menghakimi orang lain hanya karena melihat masa lalunya. Mungkin bagi mereka yang menghakimi, mereka tidak tahu di mana letak kelebihan dirinya sendiri sehingga sangat peduli terhadap kekurangan orang lain, atau mereka mungkin seorang fans sejati yang hanya memperhatikan menjadi pengawal akan kekurangan-kekurangan artis tersebut. Sebenarnya fenomena ini adalah hal yang biasa terjadi di mana seseorang dengan mudahnya menilai keberadaan orang lain dan mengkritik kesalahan yang diperbuatnya. Namun sebelum menilai orang lain, alangkah bijaknya kita menilai diri kita sendiri terlebih dahulu. Apakah kita termasuk orang yang baik? Apakah kita tidak pernah berbuat kesalahan di masa lalu? Bisa jadi seseorang yang kita nilai buruk tersebut adalah orang baik. Karena sejatinya kita tidak bisa menilai seseorang hanya karena apa yang tampak di mata saja. Karena setiap orang memiliki rahasianya sendiri termasuk diri kita. Biasanya perbuatan yang baik tidak perlu digembor-gemborkan ke sana kemari. Ibaratnya tangan kanan memberikan dan tangan kiri tidak tahu. Jadi tidak sepantasnya tangan kiri terlalu mudah menilai tangan kanan tidak baik. Karena memahami itu sulit, maka itulah banyak orang yang cenderung menghakimi. Jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Buruk di matamu belum tentu buruk di mata orang lain, karena kenali dulu sebelum menghakimi. Terkadang kita sebagai manusia terlalu hebat dalam menghakimi orang yang berbuat salah. Kita tidak bisa menghakimi orang lain tanpa lebih dulu memahami kehidupannya. Selain hal tersebut, banyak sekali artis yang terjerat kasus tapi ia menjadi tulang punggung keluarga. Dalam hal ini dapat menjadi alasan mengapa ia terjerumus ke hal-hal negatif tersebut. Mungkin karena ia tertekan akan kehidupannya,
Apa tidak menambah beban mental jika ia harus di blacklist dari dunia yang yang mengangkat derajat hidupnya dari sumber penghasilannya? Ya, meskipun masih banyak pekerjaan yang dapat dilakukannya untuk menyambung hidupnya. Tetapi pekerjaan tersebut tidak akan membuatnya nyaman karena letak kenyamanan pekerjaan artis tersebut ada di dunia entertainment. Tadi pemerintah juga berargumen bahwa adanya artis yang tersandung kasus hukum namun tidak di blacklist dari dunia pertelevisian, maka nantinya akan mengakibatkan banyak kasus yang menjalar atau meluas dengan menjerat artis-artis lain karena terdapat beberapa artis yang terlibat kasus tidak menjadi sanksi sosial, bahkan bisa dikatakan naik pamor. Kenapa bisa kasus hukum bisa menjalar? Hal tersebut kan sesuai dengan kepribadian diri kita sendiri. Tidak ada kaitannya contoh jika artis A tersandung kasus, maka kasus hukum dari artis A tersebut dapat menjalar ke orang lain atau ke artis lain, itu tidak ada hubungannya. Selain itu, saya akan menyanggah dari apa yang telah disampaikan tim pemerintah yang berargumen bahwa dengan adanya artis yang terlibat kasus hukum, dalam kasus tersebut terdapat korban. Jika tetap diperbolehkan masuk TV, maka nantinya akan membuat trauma pada korban tersebut yang tadi dimisalkan pada artis Saiful Jamil. Meskipun kasus pelecehan yang dilakukan sudah 5 tahun, akan tapi korban belum sembuh dari traumanya. Nah, dalam hal tersebut kan sudah terlihat bahwa Saiful Jamil itu sudah beberapa tahun di penjara. Nah, itu pula pasti si korban juga sudah lambat laun menerima kasus atau apa yang telah dilakukan si Saiful Jamil kepadanya. Si korban pun juga pasti akan mikir bagaimana perjuangan seorang Saiful Jamil menjadi artis yang terkenal. Selain itu juga, korban pasti juga tahu bahwa Saiful Jamil atau artis lain yang terjerat kasus menjadi tulang punggung keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi yang akan menjadi tulang punggung keluarga? Nah, dengan hal itu semua pasti akan menjadi pendorong bagi si korban untuk melapangkan dada menerima apa yang telah dilakukan artis tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh saat kasus Jeffrey Nicole yang kedapatan menggunakan narkotika jenis ganja beberapa hari sebelum dirinya siap melakukan syuting film. Polisi yang menemukan ganja seberat 6,01 gram yang disimpan dalam kulkas. Dari hasil tes urin Jeffrey Nicole yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba divonis 7 tahun rehabilitasi. Saat itu Jeffrey langsung kehilangan banyak pekerjaannya. Film-film yang ia bintangi pun beberapa harus ditunda penayangannya. Itu juga sudah menjadi hukuman moral bagi Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole bahkan sekarang pernah menjadi pembicara diskusi yang bertemakan pemenjaraan penggunaan ganja medis yang diselenggarakan oleh Voice of Indonesia pada Kamis 18 Juni 2020. Nah, dalam diskusi tersebut, Jeffrey menyampaikan beberapa hal seputar penggunaan narkotika, terutama ganja, serta pengalamannya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua artis yang tersandung kasus saat kembali ke dunia pertelevisian membawa dampak buruk, tapi malah sebaliknya, ia memberikan hal positif dari pengalaman apa yang telah dilakukannya sebagai motivasi untuk kita semua dan untuk dirinya sendiri agar tidak berbuat seperti yang telah dilakukannya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya sebagai tim pemerintah penutup 2 akan memulai debat dari 3, 2, 1. Di sini saya juga menegaskan bahwasannya menolak artis yang tersandung kasus masih boleh masuk TV. Di sini saya akan menanggapi dari tim oposisi tadi yang berbicara tentang tidak bisa menilai seseorang hanya karena apa yang tampak di mata saja. Kenapa begitu? Karena menurut saya namanya juga manusia, apalagi netizen. Mereka hanya melihat dari sisi apa yang dapat mereka lihat saja, bukan dari misal netizen yang tidak begitu suka sama dia, maka dia akan melihat dari sisi itunya saja, maksudnya dari sisi buruknya saja. Apalagi jika melihat artis itu tidak sesuai dengan apa aturan-aturan yang ada. Dan di sini saya akan menanggapi dari seperti yang dikatakan tim pemerintah, memberikan mantan tahanan kesempatan muncul di ruang publik atau TV adalah bentuk glorifikasi yang tak patut untuk dilakukan. Sangat
benar sekali, karena TV adalah sebuah tontonan untuk masyarakat. Hampir semua menonton TV dari setiap keluarga, dan setiap keluarga itu ada banyak orang, tidak hanya orang dewasa. Di situ banyak juga anak remaja, anak kecil, dan penerus-penerus bangsa yang ada di negara ini. Maka dari itu pentingnya penayangan TV yang baik dan berkualitas untuk menjaga kualitas manusia juga. Yang kedua yaitu artis yang keluar TV, mereka itu sudah terjerat kasus, itu akan merusak generasi kita sendiri secara tidak langsung. Karena apa? Mereka itu melihat dari sisi buruknya artis itu sendiri yang disiarkan di televisi. Mereka akan melihat akan hal itu, mengapa maksudnya itu akan dicontoh apa yang mereka lihat. Dan terkadang mereka yang kurang bimbingan atau kurang edukasi dari orang tua, misal masyarakat yang kurang, pendidikannya kurang. Nah, itu mereka hanya melihat dari sisi baiknya, sisi buruknya saja. Maka itu pentingnya penayangan di TV yang berkualitas. Dan yang menjadi contoh adalah public figure, artis-artis yang mereka lihat saja. Dan kalau mereka melihat yang jelek, maka mereka akan meniru hal itu. Apalagi kurangnya edukasi dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Dan menurut tim pemerintah, artis yang tersandung kasus hukum, jika tidak di blacklist dari dunia TV, maka akan mengakibatkan banyak kasus hukum yang menjerat artis lain. Terlibat kasus tidak terdapat sanksi sosial, bahkan bisa dikatakan naik pamor. Semisal saja artis-artis banyak yang sudah terjerat kasus, tapi mereka malah setelah disiarkan di tayang TV, mereka malah tambah itu naik daun, seperti kayak naik pamornya itu naik, jadi kayak kurang etis saja. Yang kedua itu dengan adanya artis yang mempunyai kasus hukum yang terdapat korban di dalamnya masuk TV, maka nantinya akan membuat trauma pada korban tersebut. Banyak sekali korban-korban yang sudah terintimidasi. Maksudnya itu terintimidasi, mereka rakyat biasa yang hanya bisa menerima, atau mereka tuh menjadi korban yang pembelaannya tuh kurang. Maksudnya pembelaan kurang tuh seperti mereka hanya menerima kenyataannya saja, padahal aslinya hal itu sangat perlu sekali pembelaan, keadilan. Tapi kebanyakan yang kita lihat itu kurangnya keadilan, malah justru terkadang hukum itu lebih memihak kepada artis-artis yang sudah nyatanya salah, tetapi masih ada yang membela akan hal itu walaupun itu terlihat salah. Misal yang artis terlibat kasus pornografi juga banyak yang masih eksis. Apakah itu sangat tidak memalukan? Bukan, karena hal itu sangatlah tidak etis untuk kalangan para artis. Artis adalah seorang yang berpendidikan, yang mereka tuh landasannya tuh, maksudnya mereka dibuat contoh masyarakat, mereka banyak dianut oleh penonton, atau misal yang ada fans banyak, hal itu tuh akan menjadikan masih ada pembelaan, maksudnya tuh fans yang fanatik itu akan membela mereka, meskipun tuh salahnya sangat fatal, tapi ada saja yang masih membela akan hal tersebut. Nah, itu yang menjadi kefatalan, kesalahan yang sangat amat tidak bisa dibela. Misal artis juga yang terlibat kasus narkoba yang masih eksis di dunia pertelevisian, itu banyak sekali artis-artis muda yang seperti itu. Nah, itu akan menjadi contoh untuk pemuda di zaman sekarang. Jadi menurut kami, artis yang mempunyai kasus hukum jika masih dalam dunia pertelevisian akan menimbulkan banyak dampak negatif baik bagi para penonton ataupun fans mereka. Dengan adanya artis yang punya kasus hukum yang masuk TV juga nantinya akan menimbulkan perpecahan penonton, karena tentunya akan ada pro dan fans tersebut, dan kontra dan netizen yang tidak suka pada apa yang mereka tonton. Dan juga menurut tim kami akan lebih baik bukan jika dunia pertelevisian dipenuhi dengan artis yang mempunyai bakat atau bahkan orang yang menginspirasi para penontonnya, agar dunia pertelevisian di Indonesia semakin maju dan berkualitas. Nah, berbicara tentang hal ini, banyak sekali artis yang bertalenta, yang mempunyai bakat, yang mempunyai banyak kelebihan. Mengapa
artis yang sudah terjerat kok masih ditayangkan di televisi? Bukannya masih ada banyak artis-artis yang bisa, mengapa harus yang sudah terkena kasus? Kan bisa misal kayak dipilih seperti itu, kayak di artis-artis ini yang akan yang sudah terdampak misal tidak usah ditayangkan karena itu banyak sekali hal-hal yang kurang baik yang akan menimbulkan di tayangan-tayangan televisi negara ini. Dan artis-artis yang sudah terjerat itu akan menyepelekan hukum. Mereka tuh kayak merasa ternyata masih boleh, maksudnya mereka tidak merasa terancam. Mereka karirnya masih bisa dikejar lagi setelah mereka merasakan hukuman di penjara misalnya. Dan hal itu akan tidak menjadi etis di tayangan televisi, mendukung progres kualitas tayangan TV. Itu akan baik jika tidak ditayangkan para artis yang sudah tersandung kasus-kasus yang tidak baik. Tidak ada efek jera terhadap artis tersebut atau penyesalannya. Terkadang hukuman yang kurang sepadan. Misal terkena narkoba tapi hukumannya hanya direhab atau kurang, apalagi jika hanya sebentar saja, itu akan membuat artis tersebut tidak jera. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, untuk interupsi bisa langsung on mic saja karena saya tidak akan membuka chat box. Namun saya mohon untuk tidak berlebihan. Saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Camkan bahwa sebenarnya Mosi ini terdengar seperti seorang artis, haruslah orang yang bersih dari kasus hukum, dan membuat stigma baru jika orang yang pernah memiliki masalah dengan hukum itu nggak layak untuk menjadi seorang artis. Mungkin seperti itu pula gambaran ketika tim pemerintah mengajukan argumennya dari awal hingga akhir. Secara tidak langsung mereka meragukan kemampuan analisis masyarakat terhadap seorang artis. Mereka juga terlalu mendewakan artis. Terlihat dalam argumen mereka jika artis haruslah orang yang bersih dari hukum dan sebagainya. Padahal kasus hukum yang menjerat orang bisa seperti melanggar lalu lintas hingga yang paling berat pada ranah hukuman pidana. Artinya tidak semua kasus hukum yang pernah diperoleh artis itu kasus yang berat saja. Dalam status quo, banyak masyarakat yang pernah terjerat kasus hukum dalam aspek melanggar lalu lintas atau perceraian dalam rumah tangga. Lantas, apakah mereka tidak berhak untuk menjadi artis? Rasanya terlalu aneh jika menyamaratakan semua kasus hukum. Sebenarnya ada dua hal yang penting tapi terlewatkan oleh tim pemerintah, yakni satu, mereka beranggapan jika kasus hukum ini dalam bentuk seorang narapidana atau napi, padahal sebenarnya Mosi ini mengangkat tema mengenai kasus hukum yang bersifat general atau umum, baik dari kasus ringan yang hanya berakhir di meja hijau, serta hingga kasus yang berat seperti menjadi narapidana. Jikapun tersandung kasus hukum berupa menjadi tahanan narapidana, status quo masyarakat juga sudah mampu memilah-milah mana hal yang bisa diambil dan hal yang tidak diperkenalkan untuk ditiru. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasannya mereka terlihat meragukan kemampuan analisis masyarakat. Padahal masyarakat mengetahui mana yang benar dan tidak, seperti yang telah disampaikan pembicara oposisi pembuka, Raffi Ahmad, seorang artis yang sekarang namanya telah melambang buana, ternyata dulunya pernah tersandung kasus hukum. Namun bagaimana kondisi sekarang dan dulu, masyarakat menerima saja ia tampil di kancah televisi. Sebab masyarakat menganalisis jika beliau ini memiliki hal positif yang dapat dipercontohkan dan kesalahannya di masa lalu bukanlah hal yang fatal hingga harus menutup karirnya. Analisis masyarakat yang kedua, terlihat dalam kasus Saiful Jamil ketika beliau keluar dari penjara. Bagaimana respon masyarakat? Mayoritas dari mereka tidak setuju jika beliau masih beralang buana di media, bahkan sempat membuat petisi agar beliau tak lagi berada di dunia artis. Hal ini dikarenakan beliau tersandung kasus pelecehan seksual, di mana masyarakat masih menggunakan analisisnya yang merasa kasihan dengan sang korban jika melihat pelaku berseliweran di media massa. Hal ini menjadi bukti jika sebenarnya masyarakat itu sudah cukup paham akan hal baik dan buruk, sehingga nantinya jika terdapat artis yang tersandung kasus hukum, tak perlu lagi meragukan masyarakat, dan tentunya di sini masyarakat cukup diuntungkan, karena bisa menjadikan pembelajaran atau bahan evaluasi diri yang berasal dari berbagai kasus yang ditampilkan media, persis seperti yang dikatakan tim oposisi pembuka. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan jika artis Korea yang tersandung kasus hukum, maka karir mereka telah berakhir. Sebenarnya saya setuju akan hal ini,
Namun, ada beberapa artis yang tersandung dalam hukum masih aktif di media, seperti Song Hye Kyo, pemeran drama DOTS yang sempat terjerat skandal penggelapan pajak di tahun 2012, tapi karirnya hingga sekarang masih bersinar saja. Kemudian G-Dragon, anggota Big Bang yang kedapatan mengkonsumsi psikotropia jenis ganja di tahun 2011, tapi kini ia malah akan melakukan comeback bersama anggota Big Bang yang lain. B.I. atau Han Bin, mantan anggota iKON, juga kedapatan tersandung kasus narkoba, tapi kini ia baru saja melakukan comeback yang cukup panas. Serta terakhir ada Irene Red Velvet yang pernah tersandung skandal kekerasan terhadap stylistnya, tapi hingga kini ia juga masih berkarir di dunia K-pop. Dengan semua bukti itu, terbukti bahwasannya tidak semua artis K-pop karirnya akan hancur ketika pernah tersandung kasus hukum. Namun, tak menutup kemungkinan masih beredarnya hate speech kepada mereka, dan tentu saja ini menjadi sebuah resiko akan kasus yang pernah menjerat mereka. Hal ini membuktikan bahwasannya artis yang pernah tersandung skandal maupun tersandung kasus hukum berhak memperoleh kesempatan kedua, seperti yang dikatakan oleh tim oposisi sebelum saya. Tentunya dengan catatan kasus yang mereka timbulkan tidak menimbulkan trauma fisik korban jika melihat pelaku masih berlalang di media. Kesempatan kedua inilah yang nantinya akan mengurangi artis melakukan self-harm atau bahkan bunuh diri. Namun jika pemerintah masih berpegang teguh jika artis yang terjerat hukum tidak layak tampil di media, maka akan terlihat seperti Anda melazimkan bunuh diri. Status quo banyak orang yang memilih karir menjadi artis karena merasa dirinya mampu di bidang tersebut, bukan di bidang yang lainnya. Mengingat kemampuan manusia dalam menanggapi permasalahan hidup berbeda-beda. Tidak semua artis yang telah ditimpa kasus hukum mampu berdiri kembali melakukan pekerjaan yang lain. Status quo artis cenderung merasa kebingungan bagaimana cara menghidupi keluarganya jika satu-satunya pekerjaannya telah berakhir. Alhasil, kebanyakan dari mereka melakukan self-harm atau bahkan bunuh diri karena tidak memiliki support system ketika terjerat kasus hukum, ditambah jika mereka benar-benar di blacklist dalam dunia keaktrisan. Oleh karena itu, inilah pentingnya kesempatan kedua, agar mereka dapat menjadikan sarana atau tempat untuk meminta maaf kepada khalayak publik dan juga membersihkan nama baiknya, serta agar tim pemerintah tidak terlihat melazimkan self-harm atau bahkan bunuh diri. Namun, jika tim pemerintah masih bersikeras dengan larangan pemberian kesempatan kedua pada artis yang pernah tersandung kasus hukum, maka masyarakat tidak akan memperoleh bahkan introspeksi diri dan pembelajaran agar tidak melakukan hal tersebut. Jikalau pernah melakukan hal buruk di masa lalu, jangan terus membayanginya, tapi buatlah acuan agar ke depannya lebih baik lagi, seperti yang dilakukan oleh beberapa artis yang masih bersinar hingga ketika tersandung kasus hukum. Hakikatnya memang benar bahwasannya argumen yang diberikan oleh tim pemerintah itu memanglah tepat. Tetapi pada status quo argumen tersebut tidaklah tepat apabila digunakan dalam mosi kali ini. Mengapa demikian? Karena argumen tersebut tidaklah cocok dalam era sekarang. Argumen yang tim oposisi berikan lebih tepat daripada argumen yang tim pemerintah berikan. Mengapa demikian? Karena argumen kami lebih sesuai dengan era sekarang, di mana era sekarang masyarakat sudah lebih paham mengenai hal-hal yang patut ditiru dan yang tidak patut ditiru. Serta tentunya mulai bermunculan artis yang pernah tersandung kasus hukum masih berjaya atau bersinar hingga sekarang atau malah lebih bersinar lagi. Hal ini membuktikan akan pentingnya kesempatan kedua. Bahkan dalam dunia K-pop pun yang dikenal sangat tegas terhadap artisnya, sekarang sudah mulai bermunculan pengecualian seperti beberapa artis seperti Song Hye Kyo, GD, Hanbin, Irene Red Velvet, dan masih banyak lagi. Mosi ini penting untuk dibawakan karena menurut kami sebagai tim oposisi, dengan adanya mosi ini diharapkan masyarakat itu lebih paham alasan kenapa artis yang tersandung kasus hukum masih eksis di dunia keartisan dan memperoleh kesempatan kedua. Dengan hal ini menambah wawasan mereka bahwa segala sesuatu itu harus dilihat dari berbagai sisi. Kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi agar tidak terjadi miskonsepsi. Munculnya artis yang pernah tersandung kasus skandal ini tentunya melewati berbagai rintangan seperti sanksi sosial yang mana banyak orang membencinya dan berakhir membuat karirnya meredup. Tentunya ini dapat menjadi pembelajaran dan motivasi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan oleh artis tersebut. Jika bukan mereka yang memberikan contoh dalam dunia keartisan mengenai gelapnya dunia mereka, lantas siapa lagi? Atas semua itu, kami sebagai tim oposisi bangga untuk tetap mendukung mosi ini. Sekian dari saya, terima kasih.